Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrus syiyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tahun ini kita memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Baik, jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, saya akan membawakan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, adapun 4 perkara yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfar." Sungguh rindu surga terhadap 4 perkara. Siapa saja 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah shaimu Ramadan, orang-orang yang mampu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya di tahun ini mampu melaksanakan puasa Ramadan beserta ibadah-ibadah lainnya yang mendukung pada bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah bagaimana dahsyatnya bulan suci Ramadan. Bahkan dengan adanya bulan suci Ramadan, seseorang tersebut walaupun pada saat itu belum mendapatkan hidayah, tapi Allah berkehendak orang tersebut bisa masuk surga. Dalam satu kisah, ketika dahulu kala ada seorang Yahudi, dia memiliki anak. Ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, seorang bapak tersebut menghargai bulan Ramadan tersebut, menghargai orang-orang Islam tersebut yang melaksanakan puasa pada saat itu. Satu ketika anaknya pergi ke pasar, kemudian tidak disengaja orang tua tersebut melihat anaknya tidak menghargai umat Islam. Kemudian dia makan dengan seenaknya. Ketika dilihat oleh orang tua tersebut, maka orang tua tersebut secara emosi menampar muka anak tersebut, sehingga anak tersebut terjatuhlah pada saat itu. Satu ketika, orang Yahudi tersebut lama-kelamaan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, orang tersebut ternyata dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dimimpikan oleh seorang ulama. Lalu ulama tersebut dalam mimpinya bertanya, "Wahai Yahudi, apa yang menyebabkan dirimu masuk surga?" Ternyata Yahudi tersebut menjawab, "Wahai sahabatku, sabab musabab aku masuk surga karena pada saat hidupku aku menghargai umat Islam ketika melaksanakan puasa, sehingga tangan ini menampar anakku karena dia tidak menghargai umat Islam sedang berpuasa. Lalu ketika ajalku akan tiba, malaikat datang ke hadapanku dan malaikat tersebut mensyahadatkanku, sehingga aku sebelum ajal tiba aku sudah masuk Islam, sehingga akulah termasuk orang yang beruntung, husnul khatimah, aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama adalah orang yang berpuasa adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, jika orang jauh dari Al-Quran, hatinya akan kosong, dirinya tidak akan tenang. Bahkan orang yang jauh dari Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang jauh dari Al-Quran, maka hatinya akan sempit, gundah gulana, dan Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak melihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan penafsiran ulama Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menafsirkan ayat tersebut, ma'isyatan qasyatan sadidatan fa in tana'am zahirhu. Kehidupan yang sempit walaupun kenyataannya serba ada. Punya harta, punya tahta, bahkan wanita. Mobilnya mewah mengkilat, rumahnya megah bertingkat, duitnya banyak berlipat, tapi hatinya, batinnya kiamat karena jauh dari rahmat. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, mari kita semuanya kembali kepada Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Sudah bisa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sudah mampu mengkaji Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah mut'imul ji'an, orang yang mampu memberikan makan kepada orang yang lapar. Maka dalam Ramadan biasanya umat Islam ada tradisi bagi-bagi makan. Di antaranya ada takjil, ada buka puasa bersama dengan anak-anak yatim dan sebagainya. Ternyata memberikan makan kepada orang yang lapar itu adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir di antaranya mudah-mudahan kita bisa mengikuti ataupun melaksanakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah jamaah rahimakumullah yang harus kita ingat, wa mut'imul ji'an shaimu Ramadan hafidul lisan. Yang keempat adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Satu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan para murid-muridnya, kemudian bertanya, "Wahai muridku, hal apakah yang tertajam dari diri kalian semuanya?" Maka muridnya menjawab, "Wahai guruku, yang tertajam adalah pisau." Wahai guruku, yang lainnya menjawab, "Yang tertajam dariku adalah pedang." Maka Imam Al-Ghazali tersenyum, "Benar, apa yang kalian katakan benar. Tapi ingat, yang paling tajam dari diri kalian saat ini diantaranya adalah lisan kalian semuanya, karena dengan lisan orang bisa masuk surga, dengan lisan orang bisa masuk neraka, karena dengan lisan." Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan, hafidul lisan, di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semuanya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, berkah buat kita semuanya. Allah jaga puasa kita sehingga walaupun kondisi yang tidak mendukung pada saat ini dengan adanya virus, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk beribadah, baik itu di masjid ataupun di rumah kita masing-masing, berjamaah dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan adik kita dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.